"Wahai Khidir, sesungguhnya air keabadian itu ada di sebelah kanan jurang, aku hanya menghususkan air itu untukmu." Setelah Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah, ia berkata kepada para pasukan, "Berhentilah kalian semua di sini, jangan ada yang berpisah sehingga aku datang kembali untuk kalian." Raja Zulkarnain adalah sang penguasa yang beriman, yang terkenal dengan sang pembuat benteng Yakjud dan Makjud, setelah mendapat titah dari Tuhannya untuk mengembara ke seluruh penjuru bumi. Diriwayatkan bahwa Zulkarnain selalu didampingi oleh malaikat kemanapun ia pergi. Malaikat itu bernama Rofail. Suatu ketika ia bertanya kepada malaikat yang selalu mendampinginya, "Wahai Rofail, ceritakan kepadaku bagaimana ibadah-ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rofail menjawab, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya di langit terdapat malaikat yang selalu beribadah dan tidak pernah mengadahkan kepalanya sedikitpun. Bahkan ada malaikat yang selalu bersujud kepada Allah, dan ia tidak pernah sama sekali mengangkat kepalanya." Mendengar hal ini, Zulkarnain takjub kepada para penghuni langit. Ia kemudian berkata, "Aku ingin hidup abadi, agar aku bisa selalu beribadah kepada Tuhanku." Rupanya permintaan Zulkarnain untuk hidup abadi tidak main-main. Ia ingin malaikat Rofail membantu keinginannya. Malaikat Rofail berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Allah menciptakan satu sumber air di bumi. Sumber itu dinamakan Ainul Hayat, atau disebut dengan air kehidupan. Barang siapa yang meminum air tersebut, ia tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali ia meminta sendiri ajal kematiannya kepada Allah." Jawaban ini sepertinya sangat disukai oleh Zulkarnain. "Wahai malaikat Rofail, apakah engkau tahu tempat sumber air itu?" "Aku tidak mengetahui persis tempatnya, tapi aku pernah mendengar di langit, bahwa sumber itu terletak di bagian bumi yang sangat gelap." Mendengar jawaban malaikat Rofail, Zulkarnain langsung bergegas untuk menuju ke sana. Ia mengumpulkan para orang-orang paling alim di muka bumi pada saat itu untuk menanyakan tempat bumi yang sangat gelap. Di hadapan orang-orang alim itu Zulkarnain bertanya, "Apakah kalian tahu di mana letak pasti sumber air tersebut?" Mendengar pertanyaan itu, tampaknya para orang-orang pintar tersebut tidak ada yang mengetahui. Kemudian sebagian dari mereka berkata, "Aku pernah membaca wasiat Nabi Adam, bahwa Allah menciptakan tempat yang sangat gelap di bumi, di dalamnya terdapat sumber air kehidupan atau yang disebut dengan Ainul Hayat." Zulkarnain semakin penasaran, di belahan bumi mana sumber tersebut? Orang alim itu berkata, "Ia berada di tempat terbitnya matahari." Jawaban ini membuat Zulkarnain semakin yakin ia akan bisa mendatanginya. Sebelum pergi ke sana, Zulkarnain bertanya perihal kendaraan apa yang bisa terus berjalan di dalam kegelapan. Mereka menjawab, "Kuda-kuda perempuan yang perawan sangat tajam penglihatannya, tentu ia bisa berjalan di tengah kegelapan." Usulan ini diterima dengan baik oleh Zulkarnain. Ia pun segera mengumpulkan 1000 kuda perempuan yang perawan untuk membawanya mendapatkan air keabadian. Zulkarnain berangkat dengan sepupunya sendiri yang sekaligus menjadi menteri kepercayaannya. Ia adalah Abul Abbas atau yang dikenal dengan Nabi Khidir. Zulkarnain juga memilih 6.000 pasukan yang cerdas dan tangkas untuk pergi bersamanya. Berjalanlah pasukan Zulkarnain dengan Nabi Khidir yang berada di barisan terdepan. Mereka berjalan menuju tempat matahari terbit. Perjalanan ini berlangsung selama 12 tahun sehingga akhirnya mereka sampai di tepi tempat yang sangat gelap. Tempat itu sepertinya sangat gelap yang dipenuhi dengan asap yang pekat. Melihat ini orang-orang alim yang menjadi pengikut Zulkarnain melarang beliau untuk masuk ke dalamnya. Mereka berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya raja-raja sebelum Tuan tidak pernah berani memasuki tempat yang gelap ini, karena tempat ini sangat mematikan." Nampaknya kabar ini tidak membuat sedikitpun Zulkarnain mengurungkan niatnya. Ia berkata, "Aku harus memasuki tempat ini." Saat orang-orang alim melihat Zulkarnain sangat tekad untuk memasuki tempat gelap itu, mereka membiarkannya dan tidak ikut masuk ke dalam. Zulkarnain berkata lagi, "Diamlah kalian di sini untuk sementara, aku dan tentaraku akan masuk di tempat ini. Jika terdengar kabar baik dariku, maka kalian boleh masuk, tetapi jika sebaliknya, kalian boleh pulang ke rumah masing-masing." Kemudian Zulkarnain berkata kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, jika kami berjalan di dalamnya, apakah masing-masing dari kami bisa melihat satu sama lain?" Malaikat Rofail menjawab, "Kalian tidak bisa melihat satu sama lain, tetapi aku akan memberikan kamu sebuah batu. Jika kau lemparkan ke tanah, batu itu akan bersuara dengan keras, sehingga jika di antara kalian ada yang terpisah, niscaya ia akan bisa kembali bergabung dengan yang lain." Dengan persiapan yang matang, akhirnya Zulkarnain, Nabi Khidir, dan pasukannya masuk ke tempat gelap tersebut. Mereka berjalan di dalamnya selama 18 hari. Selama itu, mereka tidak pernah melihat cahaya matahari, tidak pernah melihat bulan, tidak melihat siang dan malam, bahkan tidak melihat makhluk hidup sama sekali. Saat di tengah perjalanannya, tiba-tiba Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah. "Wahai Khidir, sesungguhnya air keabadian itu ada di sebelah kanan jurang. Aku hanya menghususkan air itu untukmu."
Setelah Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah, ia berkata kepada para pasukan, "Berhentilah kalian semua di sini, jangan ada yang berpisah sehingga aku datang kembali untuk kalian." Kemudian Nabi Khidir berjalan menuju lembah jurang tersebut sendirian. Di tempat itu ia akhirnya menemukan air keabadian yang selama ini dicari-cari. Ia pun segera turun dari kudanya, dan melucuti pakaiannya. Kemudian Nabi Khidir mandi di telaga tersebut merasakan segarnya air keabadian atau yang diberikan nama Ainul Hayat. Ia pun meminum airnya, diriwayatkan air tersebut lebih manis daripada madu. Setelah selesai mandi dan meminum air keabadian, Nabi Khidir segera keluar dari lembah tersebut, dan ia bertemu dengan sang Raja Zulkarnain. Beliau tidak mengetahui apa yang baru dialami oleh Nabi Khidir. Raja Zulkarnain terus melakukan perjalanan di tempat yang sangat gelap itu sampai 40 hari. Namun ia harus menerima takdir dari Allah, bahwa ia tidak bisa mendapatkan air keabadian itu, karena Allah hanya mengistimewakan air itu kepada Nabi Khidir, dan sebab itulah dikatakan Nabi Khidir akan terus hidup sampai hari kiamat kelak. Raja Zulkarnain meneruskan perjalanannya, tiba-tiba cahaya seperti kilat melintas di atasnya, sehingga Zulkarnain dan pasukan sedikit demi sedikit telah bisa melihat isi bumi lagi. Ia dan pasukannya melihat pasir berwarna merah, dan kemudian terdengar suara gemerincing di bawah kaki-kaki kuda. Zulkarnain penasaran, ia bertanya kepada malaikat Rofail tentang suara gemerincing itu. Malaikat Rofail menjawab, "Ini adalah suara gemerincing, barang siapa yang mengambilnya dia akan menyesal, dan barang siapa yang tidak mengambilnya ia juga akan menyesal." Jawaban ini membuat Zulkarnain terheran-heran, ia memerintahkan kepada tentaranya untuk mengambil sedikit dari benda yang berbunyi gemerincing tersebut. Ternyata saat Zulkarnain dan pasukannya telah keluar dari tempat yang sangat gelap tersebut, benda yang mereka ambil menjadi tampak jelas, bahwa benda itu adalah batu yakut yang berwarna merah, dan batu zamrud yang berwarna hijau, tentu dengan nilai keduanya sangat mahal. Mereka pun menyesal karena mengambil hanya sedikit, lebih-lebih tidak mengambilnya tentu akan sangat menyesal. Zulkarnain dan pasukannya sudah berada di daerah yang terang. Ia melihat sebuah gedung besar berwarna seperti emas, memiliki pintu-pintu yang terbuat dari besi. Ia nampak penasaran terhadap apa yang ada di dalamnya. Zulkarnain segera turun dari kudanya dan ia masuk ke gedung megah itu. Saat ia di dalam, ia melihat seekor burung berwarna putih sebesar unta. Zulkarnain mendekatinya dan mengucapkan salam. Seketika burung menjawab salamnya. Burung itu kemudian berkata, "Apa yang kamu mau, sehingga kamu sampai di tempat ini?" Zulkarnain menjawab, "Sesungguhnya aku memiliki beberapa pertanyaan untuk kamu, semoga kamu bisa membantuku." "Silakan, kamu mau bertanya apa?" ujar burung tersebut. "Apa yang terdapat di balik tempat yang sangat gelap itu?" Burung itu menjawab, "Di balik tempat gelap itu terdapat Gunung Qaf." Kemudian burung itu melanjutkan ucapannya, "Sekarang aku ingin bertanya kepada kamu. Silakan, apa yang mau kamu tanyakan? Apakah perzinahan dan mabuk-mabukan telah ramai di tengah-tengah kalian?" "Iya, perzinahan dan mabuk-mabukan telah merajalela," jawab Zulkarnain. Burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan ia mengeluarkan suara seperti petir yang menyambar. Burung itu kembali bertanya, "Apakah transaksi riba dan saksi dusta telah banyak dilakukan oleh manusia?" Zulkarnain menjawab, "Benar, hal itu telah banyak dilakukan manusia saat ini." Burung itu kembali mengepakkan sayapnya sebagaimana tadi, dan membuat bangunan itu seperti akan mau roboh dibuatnya. Zulkarnain sangat terkejut melihat ini. Burung itu kembali bertanya, "Apakah manusia telah meninggalkan syahadat dan sholat?" "Tidak," jawab Zulkarnain. Burung itu mulai menurunkan sayapnya. "Apakah manusia masih mau untuk mandi menghilangkan hadas besarnya?" "Iya, manusia masih mau untuk itu." Burung itu kembali menurunkan sayapnya, sehingga ia kembali seperti semula. "Wahai Iskandar Zulkarnain, naiklah ke puncak bangunan ini, dan lihat apa di atasnya." Rupanya burung itu ingin memberikan suatu yang lebih misterius lagi kepada Zulkarnain. Perintah ini segera dilaksanakan, ia sangat penasaran apa yang akan ia lihat di atas gedung tersebut. Ia pun perlahan mulai naik ke atas. Sesampai di sana, ia melihat seseorang yang gagah perawakannya, berdiri dengan tegak dan menghadap ke langit. Kedatangan Zulkarnain membuat orang itu bertanya, "Siapakah kamu?" "Saya adalah Iskandar Zulkarnain. Apakah kekayaan bumi tidak cukup bagimu, sehingga kamu sampai pada tempat ini?" Zulkarnain berkata, "Siapakah kamu, wahai lelaki yang diberkahi?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah Malaikat Israfil, sang pemilik terompet sangkakala." Zulkarnain terkejut bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang malaikat yang bertugas untuk menghancurkan alam semesta. Ia melanjutkan ucapannya, "Aku melihat kamu tegak menghadap ke langit, apa yang kamu tunggu?" Malaikat Israfil menjawab, "Aku menunggu perintah Allah, kapan aku diizinkan meniup terompet sangkakala ini." Kemudian malaikat Israfil mengambil batu yang ada di hadapannya dan memberikannya kepada Zulkarnain. "Ambillah batu ini, jika batu ini merasa kenyang, maka kamu akan kenyang, jika batu ini lapar kamu juga akan lapar."
Batu itu pun diterima dengan baik oleh Zulkarnain, meskipun sebenarnya ia belum mengerti apa yang dimaksud oleh malaikat Israfil. Ia segera kembali menemui pasukannya yang dahulu tidak ikut masuk ke tempat gelap. Ia pun menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang ia alami selama melakukan perjalanannya. Kemudian Zulkarnain mengumpulkan orang-orang alim untuk memberitahu apa rahasia batu yang diberikan oleh malaikat Israfil tadi. Orang-orang alim itu mengambil batu tersebut dan mereka letakkan di atas timbangan. Di sisi kanan mereka meletakkan batu dari pemberian malaikat Israfil, dan di sisi kiri mereka meletakkan batu lain yang seukuran dengannya. Tetapi anehnya batu dari pemberian Israfil selalu lebih berat sehingga timbangan berat sebelah. Bahkan mereka mencoba meletakkan 1000 batu untuk menandingi berat batu malaikat Israfil tersebut, tetapi hasilnya tetap saja. Orang alim itu pun menyerah, ilmu kami tidak sampai untuk memahami batu ini. Zulkarnain masih sangat penasaran, ia mendatangkan Nabi Khidir untuk memecahkan misteri tersebut. Dengan tenang Nabi Khidir mengambil segenggam debu kemudian meletakkannya di atas timbangan bersebelahan dengan batu itu. Hal yang aneh terjadi, debu itu bisa mengimbangi batu misterius milik malaikat Israfil, keduanya terlihat seimbang. Orang alim itu sampai berkata, ini adalah ilmu yang tidak mungkin kami capai. Nabi Khidir yang telah diberikan ilmu luas oleh Allah, ia menjelaskan, wahai Zulkarnain, ini adalah perumpamaan yang dibuat malaikat Israfil untukmu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kamu banyak anugerah, kamu telah memiliki kerajaan yang megah, daerah yang luas, pasukan yang banyak, tetapi kamu seolah-olah belum merasa puas dengan semua ini, dan masih mencari hal yang lebih lagi. Sebenarnya yang kamu cari itu hanya seperti debu ini. Mendengar penjelasan Nabi Khidir, Zulkarnain pun menyesal dan ia menangis meminta ampunan kepada Allah. Demikianlah kisah perjalanan Zulkarnain dan Nabi Khidir dalam mencari air keabadian. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.